Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan atas hari serta kehidupan baru yang Tuhan kembali karuniakan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini, bersyukur atas kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami boleh menikmati kehidupan yang baru, hari yang baru pada hari ini. Sebelum kami memulai setiap aktivitas kami, terlebih dahulu kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu pada saat ini. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, itu bagian firman Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini di bawah tema diciptakan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Diciptakan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di depan kamu. Kita berbeda, ya, kita berbeda warna kulit. Nah, ada begitu banyak perbedaan yang kita miliki. Setiap tempat tentu memiliki ciri khas yang berbeda. Namun kita bersyukur karena kita semua ada, itu karena ada Allah yang menciptakan kita. Jadi kita tidak boleh membuat pembedaan. Ya, kita tidak boleh memilih-milih, melainkan ajaran Tuhan Yesus bahwa kita semua harus saling mengasihi, ya. Saling mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apapun latar belakang orang yang kita jumpai, entah mereka berasal dari daerah mana, negara mana, suku mana, nah, kita semua adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan Yesus mau supaya kita saling mengasihi. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Nah, hanya manusia satu-satunya ciptaan Allah yang dapat mewakili dan memancarkan kemuliaan Allah. Tentu anak-anak semua sudah bisa paham ya bahwa cara Allah menciptakan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya itu tidak sama, ya, tidak sama. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan cara yang istimewa. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, apa artinya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Artinya bahwa manusia memiliki citra atau sifat-sifat seperti Allah.
Hal ini berarti bahwa ada sifat-sifat Allah yang dibagikan kepada manusia untuk dinikmati dan dipancarkan oleh manusia. Contohnya, kasih, kebaikan, keadilan, kemurahan, kesabaran, dan lain-lain. Ya, jadi setiap kita, ya, baik ibu maupun anak-anak semua, kita semua adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menghargai. Kita harus terus menyatakan kemurahan dan kesabaran dalam kehidupan kita. Nah, ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, apakah kamu memiliki idola atau orang yang kamu kagumi? Ibu yakin pasti semuanya ada ya. Nah, jika seseorang punya tokoh idola atau orang yang dia kagumi, biasanya akan ada hal-hal dari orang tersebut yang akan diikuti. Mungkin cara bicaranya, kesukaannya, sifatnya, dan sebagainya. Nah, ibu pernah melihat seorang anak ya, karena dia suka dengan tokoh dalam film tertentu, akhirnya ya dia berusaha untuk mengoleksi misalnya baju yang dipakai ya, baju yang seperti dipakai oleh tokoh tersebut ya, misalnya baju Batman ya, yang ada kain-kainnya di belakang itu ya. Nah, kemudian ibu juga lihat, oh bukunya pun ada gambar yang seperti tokoh itu ya. Jadi seringkali ketika kita mengagumi seseorang, kita akan setidaknya ya mengikuti ya sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Gitu. Nah, tapi mengapa seringkali manusia tidak tertarik untuk menjadi mirip dengan Allah dan mengenal sifat-sifatnya? Nah, ini pertanyaannya, mengapa ya? Kan kita sudah mendengar ya, kita sudah membaca di Alkitab ya, firman Tuhan yang terus mengingatkan ya bahwa Allah itu penuh kasih, Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa ya. Tapi seringkali ya kita tidak tertarik untuk ya menjadi mirip dengan sifat-sifat Allah ya. Nah, alasannya adalah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa lebih tertarik melakukan atau menunjukkan sifat dosa dan bukan sifat Allah ya. Lebih tertarik sifat dosa, bukan sifat Allah. Nah, apakah untuk itu manusia diciptakan? Apakah untuk itu manusia diciptakan? Tentu saja tidak ya. Karena manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tentu saja seharusnya menyerupai Allah ya, yaitu memancarkan citra atau sifat-sifat Allah ya. Nah, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita ditebus oleh Allah dan kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Dia hidup kita dipulihkan. Di dalam Kristus kita diubahkan menjadi baru, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan sudah seharusnya sebagai milik Kristus kita harus lebih berusaha ya, terus belajar untuk memancarkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita, bukan sebagai hamba dosa ya. Kita bukan lagi hamba dosa karena kita telah ditebus oleh Allah. Karena itu yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Kita diciptakan untuk memancarkan kasih Allah
kebaikan Allah, kemurahan Allah, keadilan, dan sifat-sifat Allah yang lain. Tujuannya apa? Sehingga orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih Allah dan ikut memancarkan kasih Allah dalam kehidupan mereka, dan kita sama-sama memuliakan Allah lewat hidup kita, ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak semua, ya? Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan hari ini menyapa kita, mengingatkan kita bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kemuliaannya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh terus belajar untuk semakin mengenal Dia, mengenal sifat-sifatnya yang akan kita pancarkan dalam kehidupan kita. Mulai dari sekarang kita harus terus belajar, ya, untuk mau mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan orang lain, mau menghargai satu dengan yang lain, ya. Itu kita percaya bahwa ketika kita punya keinginan, kita punya kerinduan, ya, Tuhan pasti akan menolong kita, sehingga dalam kehidupan kita, ya, sungguh-sungguh kita memuliakan Allah. Sungguh-sungguh kita berkata bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah, ya. Nah, itu firman Tuhan yang kita bisa baca dan renungkan pada hari ini. Kiranya anak-anak semua dimanapun berada, ya, di rumah, ya, terus menjadi pemancar kasih Allah, ya, pemancar kasih Allah di tengah-tengah keluarga, ya. Nyatakanlah sifat-sifat yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, yang penuh kasih, jujur, sabar, adil, baik, murah hati, ya, dan yang lainnya, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu Tuhan terus mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, sudah seharusnya dalam kehidupan kami sungguh-sungguh memancarkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kami. Tolong kami, ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan pada saat ini, tetapi terus-menerus dapat kami renungkan dalam sepanjang kehidupan kami. Sekalipun masih sebagai anak-anak, kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus menuntun kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus punya kerinduan, punya hati untuk mau belajar semakin mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan, dan kami boleh nyatakan, kami boleh pancarkan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kegiatan belajar hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan kemampuan belajar yang baik kepada anak-anak-Mu. Kiranya mereka boleh menjalani hari ini dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, demikian devosi kita pada hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.